Baik, suara saya terdengar jelas? Terdengar saja. Baik, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Yundri Akhyar, Pembina Kampus TAI Al-Kifiyah yang tidak berkesempatan hadir di acara kita malam ini, beserta jajarannya, dan yang kami hormati dan yang kami banggakan teman-teman pemuda-pemudi yang hadir di acara malam ini. Semoga Allah ridhoi dan Allah berkahi insyaallah, amin ya rabbal alamin. Awalan sayyidina nashkurullah azza wa jalla. Alhamdulillah mubasyaratan, rasa syukur yang tidak henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul di acara webinar pada malam ini. Dan tentunya kita di sini termasuk salah satu orang pilihan Allah tentunya ya. Tidak semua orang yang Allah pilih untuk mau duduk di majelis ini ya. Namun teman-teman Allah pilih untuk mau duduk mendengarkan taklim. Tentunya ini merupakan salah satu nikmat yang sangat besar ya. Semoga kita di sini termasuk salah satu dari hamba-hamba yang syakirin insyaallah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi sudah merupakan janji Allah ya. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, niscaya akan aku tambah. Sebaliknya, barang siapa yang kufur, yang ingkar, tunggulah azabku yang bersenatan petir. Alhamdulillah, salawat dan salam tak kunjung padam yang kita kirimkan buat proklamator Islam, huwa akhirul anbiya wa imamur rasul akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Teman-teman yang kami banggakan, sebelumnya tadi dari moderator juga sudah menjelaskan sedikit tentang profil singkat kami, dan mungkin kami juga memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, biar saling kenal juga ya. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan terakhir, ataupun ya insyaallah kita bisa berjumpa di lain waktu ya, mungkin dalam keadaan yang lebih baik. Kalau sekarang virtual, mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa dalam keadaan nyata insyaallah ya. Saya Lithia Nur Aziah ya, tidak usah dipanggil ustazah ya, kakak saja gitu. Karena mungkin dari segi umur juga nggak jauh beda lah ya, karena kami juga masih mahasiswa. Dan sekarang saya ditugasin kembali di pusat di Tangerang Selatan, Jakarta. Alhamdulillah beberapa pekan yang lalu baru pulang dari Jordan sebagai delegasi pesantren, dan sempat juga mengajar Quran lebih kurang 1 tahun di tanah Papua, Jayapura, dan sempat juga ditugaskan di kota Batam, dan kembali ke pusat ya. Masa muda saya dinikmatin dengan melalang buana ya, alhamdulillah. Orang tua ridho kalau memang itu untuk dakwah Al-Quran, kalau memang itu di jalan Allah, insya Allah juga pasti Allah jaga. Itu pesan selalu yang orang tua saya sampaikan gitu. Insya Allah juga teman-teman akan bisa lebih panjang perjalanan dan lebih jauh insyaallah ya rabbal alamin. Dan teman-teman yang ingin kenal lebih dekat ya, atau mungkin ingin sharing, ingin bertanya ya, silahkan. Media sosial kami terbuka untuk teman-teman semua, dan saya aslinya orang Kuntu teman-teman ya. Mungkin beberapa teman-teman tahu ya Desa Kuntu di Kampar Kiri. Jadi saya juga orang Ocu ya, orang Riau Pekanbaru. Dan saya sangat senang sekali ya teman-teman ngasih kesempatan untuk ngobrol bareng di malam ini, karena ya sebelum-sebelumnya juga saya aktif misi kajian online, namun jarang juga dengan orang-orang awak gitu kan. Kebanyakannya ya masih seputar orang-orang sini dan komunitas-komunitas yang lain gitu. Dan sekarang saya berjumpa dengan teman-teman yang dari Pekanbaru gitu. Tentunya kehormatan bagi saya, dan juga saya senang sekali dengan kesempatan ini. Terima kasih sebelumnya. Baik, langsung saja kita ke tema pada malam ini ya.
tidak panjang-panjang ya, mudah-mudahan nanti bisa diambil iktibar hikmah ya. Dengan tema menyambut tahun baru Islam sebagai evaluasi dan refleksi diri menjadi insan yang lebih baik ya. Jadi sekarang kita merefleksi ya, kembali berkaca, melihat kembali apa yang sudah kita lakukan setahun yang lalu ya. Ini teman-teman ya, dalam tolabul ilmi kita juga dianjurkan untuk menyiapkan buku, catatan ya, karena itu sangat penting. Kalau sekarang teman-teman nanti angguk-angguk semuanya paham, keluar dari forum ini bisa-bisa semuanya lupa gitu. Jadi itulah kata pepatah bahwa ilmu itu buruan ya, dan tulisan itu pengikatnya. Jadi ketika kita lupa, ada yang akan kita baca kembali gitu. Dan kepada teman-teman juga saya harap untuk on cam ya, buka kamera biar ngerasa ada interaksi gitu, interaksi dua arah gitu, biar nggak ngerasa ngomong sendiri gitu. Jadi kembali kepada tema pada malam ini ya, merefleksi ya, kembali kita berkaca melihat apa yang sudah kita lakukan setahun yang lalu ya, apa yang sudah kita kerjakan. Dan dari segi evaluasi ini teman-teman, setidaknya ada 4 tipe orang ya. Jadi dalam mengevaluasi diri ada 4 tipe orang. Yang pertama ya, mereka yang melakukan banyak dan mendapatkan hasil yang banyak ya. Ini balance ya, ini seimbang gitu. Sesuai dengan pepatah ya, proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau banyak usaha kita, banyak proses kita, ya insya Allah banyak juga yang akan kita terima gitu. Itu seimbang, balance. Dan ini normal ya. Nah, jadi teman-teman ini nanti di tipe yang mana nih untuk evaluasi tahun yang lalu gitu. Ada orang yang berusaha banyak dan juga mendapatkan hasil yang banyak. Dan yang kedua ya, ini harus syukur yang harus dipanjatkan. Yang kedua, ada orang yang melakukannya sedikit, ya kerjanya sedikit, tapi mendapatkan hasil yang banyak ya. Nah, ini saya ngerasa ya teman-teman sedikit sharing ya. Semoga Allah hindarkan dari sifat ujub, sombong, insya Allah mudah-mudahan jangan sampai. Jadi ini sedikit sharing saya. Saya ngerasa di tahun yang lalu saya berada di tipe yang kedua ini teman-teman ya. Berbuat sedikit, namun hasil banyak gitu. Dan ini harus bersyukur banget orang-orang yang dapat di tipe yang kedua ini gitu. Kenapa seperti itu? Di tahun yang lalu ya saya mengevaluasi diri saya. Sebelumnya saya ngerasa perjuangan saya itu nggak berlari banget gitu. Saya juga istilahnya nggak sampai keringetan banget dalam usaha, tapi Allah banyak banget ngasih kenikmatan di tahun yang lalu terutama ya. Salah satunya ya saya cerita kepada teman-teman. Saya itu punya mimpi ingin ke Mesir, pengen banget belajar ke Mesir ya. Jadi cita-cita saya itu ingin ke Mesir dan dari dulu saya sudah nabung untuk berangkat ke Mesir. Namun di tahun-tahun sebelumnya saya sudah mengupayakan untuk datang ke Mesir itu ya, tapi ada aja kendalanya dengan tugas yang tidak bisa cuti, dengan kuliah yang tidak bisa cuti ya ditinggalkan, dengan visa yang nggak keluar-keluar, pokoknya ada aja kendalanya. Dan akhirnya alhamdulillah tahun kemarin juga saya mendapatkan reward ya, hadiah umroh dari Ustazah Oki Sukenadewi atas kontribusi juga selama membersamai di pesantren, dan alhamdulillah kemarin berangkat umroh. Dan sebelumnya teman-teman, ketika saya dikasih reward umroh itu, saya langsung ingat kepada emak saya. Jadi saya punya cita-cita juga ingin mengumrohkan ibu saya gitu. Dan saya udah kepikiran tuh tiket umroh ini saya harus kasih ke emak saya. Saya udah fix banget tuh ya, biar nggak usah saya yang berangkat, ibu saya dulu yang berangkat gitu. Jadi saat saya serahkan ke ibu saya nggak mau kali ini usahamu dan ini hadiahmu, kamu yang berhak mendapatkan. Saat itu ibu saya tidak mau tuh mengambil tiket umroh. Ya alhamdulillah ibu saya juga sudah pernah umroh di tahun 2010, itu udah lama banget. Jadi beliau bilang, saya sudah pernah, jadi kamu belum, ya udah kamu yang berangkat. Tapi saat itu saya juga ngotot teman-teman untuk emak saya yang berangkat umroh, karena salah satu kebahagiaan dan cita-cita saya ingin mengumrohkan orang tua. Ya beda ya, kalaupun mereka umroh itu kan dengan biaya mereka sendiri, beda dengan hadiah dari kita gitu. Akhirnya
ibu saya juga tidak mau mengambil tiket umroh itu, teman-teman. Akhirnya saya kepikiran, saya punya tabungan sedikit untuk belajar ke luar negeri ini, untuk belajar ke Mesir. Dan saya saat itu tuh ikhlas banget dan ridho banget tabungan ini dibeli untuk satu tiket umroh biar berangkat barengan gitu. Akhirnya saya bilang, saya pesan satu tiket umroh dan habis semua tabungan belajar ke luar negeri ini. Dan saat itu saya bahagia banget, teman-teman. Saat saya bisa membeli satu tiket umroh untuk ibu saya, itu saya bahagia banget walaupun uang tabungan saya habis dan saya tentunya sudah otomatis tidak akan bisa lagi belajar ke luar negeri karena tabungan sudah habis semuanya gitu. Tapi saat itu saya ikhlas banget dan bahagia banget, insya Allah akan berangkat bareng orang tua ke Tanah Haram gitu kan. Dan 5 hari ya, Hamin 5 sebelum keberangkatan umroh, teman-teman, tiba-tiba di Maskanul Hufaz ini diumumkan oleh Ustazah Oki Setena Dewi bahwa saya dikasih kesempatan sebagai delegasi dari pesantren untuk belajar plus mengajar di Jordan gitu. Dan itu saya sangat terharu dan menangis sekali ya. Belum berangkat umroh, ibu saya belum berangkat umroh, tapi Allah sudah ganti gitu. Belum juga umroh ini terlaksana, tapi Allah sudah ganti dengan satu tiket untuk belajar ke luar negeri. Jadi di situ saya ngerasa jalur VIP, teman-teman ya, jalur langit gitu. Selama ini saya mengupayakan banget untuk belajar ke luar negeri, ada aja kendalanya. Saat tabungan saya relakan, saya ikhlaskan untuk orang tua saya, langsung Allah berikan balasan yang yang mungkin itu di luar nalar saya sendiri gitu. Jadi yang membuat saya terharu saat itu tentunya saya makin yakin bahwa ridho orang tua itu ya pastinya ridho Allah. Kalau orang tua kita muliakan, orang tua kita utamakan, tidak akan rugi dan tidak akan kita kekurangan apapun. Bahkan di situ Allah akan balas dengan berlipat ganda. Nah, jadi ini salah satu menurut saya jalur langit gitu ya, salah satu jalur VIP. Nggak banyak berusaha, tapi Allah kasih dengan hal yang di luar nalar, di luar yang kita pikirkan gitu. Jadi lagi-lagi syukur ya teman-teman, dan saya pengen kita di sini mengambil hikmah bahwa kalau orang tua yang kita utamakan, orang tua yang kita muliakan ya, disitulah nanti datang keberkahan dan Allah akan sampaikan segala hajat, niat dan cita-cita kita insya Allah ya. Dan adapun tipe yang ketiga ya, dalam evaluasi diri ini ada orang yang melakukan banyak tapi dapatnya sedikit ya, ini juga ada, dan ini orang yang merugi ya. Jadi evaluasi lagi diri kita. Kita ngerasa sudah berusaha banyak, kita ngerasa sudah melakukan banyak hal, tapi kok dapatnya sedikit ya. Lagi-lagi evaluasi diri. Apakah niat kita yang salah? Apakah berdoa kita yang kurang banyak? Kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri gitu. Jadi itu evaluasi diri lagi. Dan ada yang lebih celaka, mereka yang tidak berbuat apapun dan tentunya tidak menghasilkan apapun gitu ya. Nah ini kaum berbahan ini ya, untuk tipe yang keempat, nggak mau berbuat sedikit pun dan tentunya juga tidak dapat apapun gitu. Nah jadi dari 4 tipe ini teman-teman evaluasi dirinya. Sekarang kita termasuk pada golongan yang mana ya. Selanjutnya baru kita mengevaluasi diri, apa yang sudah kita lakukan di tahun yang lalu teman-teman, dan apa yang harus kita benahi. Ingat ya, dan kita juga harus punya planning. Ingat teman-teman ya, sekarang kita masuk nih di tahun baru Hijriah 1445. Tahun lalu apa planning yang teman-teman catat, dan apa yang belum tercapai, apa yang harus kita evaluasi, apa yang harus kita benahi, apa yang harus kita tambah, dan apa yang harus kita kurangin. Jadi evaluasi diri, dan tentunya yang tahu itu hanya diri kita sendiri gitu ya. Jadi buatlah muhasabah diri sebentar. Apa tahun lalu itu apa yang kurang, apa yang harus kita benahi, dan untuk tahun kedepannya ini bikin lagi planningnya teman-teman ya. Apa yang harus kita capai di tahun depan ini? Apakah mungkin teman-teman harus selesai kuliah di tahun ini, atau buka usaha mungkin di tahun ini? Apa tuh planning dan rencana untuk tahun ini? Biar kehidupan kita juga terarah. Dan selain kita membuat planning tahunan kita ya, jangka panjang, kita juga harus punya al-insyitah yaumiyah ya.
Al-insyitah yaumiyah ini apa? Kegiatan sehari-hari kita biar menjadi yang disiplin, teman-teman. Jadi dari bangun tidur itu sudah tertata sholat tahajud 2 rakaat, menunggu subuh, tilawah, habis itu berangkat kuliah, habis itu mungkin membantu orang tua. Itu harus ada al-insyitah yaumiyah ataupun kegiatan sehari-hari kita itu harus ada, teman-teman. Biar kita tidak bingung, karena begini nih, kadang teman-teman pernah nggak ngerasa ya, ketika sudah melakukan suatu hal, tiba-tiba kita berkata tuh, habis ngelakuin satu hal ini, saya habis ini ngelakuin apa lagi ya? Mungkin dari kita pernah, tapi kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, teman-teman ya, bahkan waktu 24 jam itu sebenarnya tidak cukup dengan tugas yang ada. Makanya itu pentingnya al-insyitah yaumiyah kita, agar kita tidak bingung ya setelah itu melakukan apa. Jadi sekarang itu kita itu tidak bersaing dengan siapapun, teman-teman ya, melainkan bersaing dengan diri kita sendiri ya. Jadi bagaimana bisa mendisiplinkan diri kalau tahun lalu kita sudah bisa menjalankan sholat 5 waktu di waktu yang tepat ya, bagaimana sunnahnya kita tambah. Atau tahun lalu kita sudah menjalankan sholat sunnah, bagaimana tahajudnya, duhanya ditambah. Jadi harus ada hari ke hari itu lebih baik, harus ada tambahannya gitu. Jadi lewat momentum bulan Muharram ini ya, bulan yang penuh dengan kemuliaan ya, dalam Al-Quran sudah Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat ke-36, Allah katakan ya dalam Al-Quran, sesungguhnya kata Allah, jumlah bulan menurut Allah itu 12 bulan. Namun ya ada 4 bulan yang Allah khususkan dalam Al-Quran ya, Allah katakan surah At-Taubah ayat ke-36. Jadi bulan Muharram ini, teman-teman, bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar tempat pergantian tahun Hijriah saja ya. Bulan Muharram ini termasuk Ashhurul Hurum ya, 4 bulan yang dihormati, 4 bulan yang Allah muliakan. Apa saja 4 bulan ini? Yang pertama bulan Rajab ya, sudah kita lewat. Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Kita sekarang berada di bulan Muharram. Selain Muharram ini tempat pergantian tahunnya Hijriah, namun di samping itu ya, Muharram ini juga istimewa, teman-teman. Hampir semua nabi dan rasul berkaitan dengan bulan Muharram ini. Di antaranya apa? Yang pertama ya, Allah terima taubatnya Nabi Adam pada hari ke-10 di bulan Muharram. Nabi Adam dosanya hanya satu, teman-teman ya, memakan buah kuldi. Sujud selama 40 tahun dan berdoa kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah ampunkan dosanya ya. Itu terjadi pada bulan Muharram, pada tanggal 10 Muharram. Dan kita juga dianjurkan untuk membaca banyak doa ini ya. Nabi Adam saja hanya dosanya satu. Lah gimana dengan kita yang setiap hari tidak lepas dengan dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, mungkin maksiat yang kita lakukan, menzolimi orang, mendustakan orang, durhaka kepada orang tua, tidak lepas dari dosa dalam setiap harinya. Nabi Adam saja satu dosanya, sujud selama 40 tahun dan berdoa kepada Allah. Jadi gimana dengan kita yang ahli pendosa? Jadi jangan sampai kita melewatkan momentum bulan Muharram ini untuk muhasabah diri, untuk bertaubat kepada Allah, untuk banyak-banyak meminta ampun tentunya ya. Dan peristiwa yang lainnya ya, Allah selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan dengan selalu beristighfar kepada Allah. Apa istighfarnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu juga terjadi di bulan Muharram, dan kita juga dianjurkan membaca zikirnya Nabi Yunus ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, adapun peristiwa yang lainnya, Allah selamatkan Nabi Nuh dari bahtera banjir bandang. Mungkin kisah Nabi Nuh ini sudah lazim ya kita dengar ya. Dan pada intinya saat Nabi Nuh sudah mau berlayar dengan kapalnya, Nabi Nuh periksa tuh kapalnya ya, Aina binti, ya mana anakku ya. Nabi Yunus memeriksa mana anaknya, apakah sudah masuk ke dalam kapal ya, memeriksa.
Dan ternyata Kan'an, anaknya Nabi Nuh, tidak naik ke atas kapal, teman-teman. Ayahnya manggil, Nabi Nuh manggil ya. Tapi anaknya Kan'an tidak mau menghampiri ayahnya. Dia mengira bahwa dia akan selamat. Akhirnya dia berpaling dari Allah dan tidak mau mengikut ayahnya. Dan apa yang bisa kita ambil hikmah dari kisah Nabi Nuh ini, teman-teman? Bahwa keimanan itu tidak diwarisi. Jadi bukan berarti, oh anak kiai ini pasti soleh. Tidak ya. Dan jangan heran juga, lah anak kiai kok gini, ya nggak bisa kita berpendapat seperti itu. Atau mungkin orang tua kita yang awam, yang tidak paham dengan agama, kita bisa kok menjadi orang soleh, kita bisa kok menjadi faqihufiddin, orang yang paham akan agama gitu. Karena keimanan itu tidak diwarisi. Sudah dicontohkan oleh Nabi Nuh. Anaknya Nabi saja tidak mengikut ayahnya, tidak beriman kepada Allah. Nah, jadi lagi-lagi iman itu tidak diwarisi. Ya. Dan selanjutnya Allah selamatkan ya Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud, itu juga terjadi pada bulan Muharram. Jadi banyak kisah-kisah Nabi dan Rasul di bulan Muharram ini, ya istimewanya bulan Muharram. Allah khususkan di dalam Al-Quran ya bahwa bulan Muharram adalah bulan yang terbaik, bulan yang mulia. Jadi kita jangan sampai menyia-nyiakan bulan ini. Sekarang kita di tanggal 7 Muharram, masih di awal-awal Muharram. Disunnahkan juga untuk memperbanyak puasa ya, disunnahkan untuk memperbanyak amal ibadah karena Allah lipat gandakan juga pahalanya. Jadi jangan sampai kita lewatkan ya. Karena lagi-lagi teman-teman, dunia ini menuntut yang namanya perubahan. Bagaimana generasi ke generasi itu lebih baik. Jadi semua kita ini sekarang lagi berhijrah ya. Berhijrah, teman-teman berhijrah, saya berhijrah. Hijrah itu apa? Hijrah itu bukan hanya sekedar perbaikan masa lalu saja, melainkan perbaikan setiap waktu. Bagaimana hari ke hari itu menjadi pribadi yang lebih baik ya. Jadi semua kita sedang berhijrah. Dan hijrah itu apa ya? Jangan sampai hanya ikut mengikut. Oh sekarang keren nih hijrah, kita juga ikut gitu kan. Tapi kita tidak tahu apa tujuannya hijrah. Hijrah itu ada yang harus kita tinggalkan dan ada yang harus kita tuju. Ya. Yang pertama, ada yang harus kita tinggalkan. Di tahun yang lalu, kalau kita sering berbuat maksiat, kita sering menzolimi, kita sering berdusta ataupun berbohong ya, kita masih durhaka kepada orang tua, rubah dan tinggalkan mulai hari ini ya. Bagaimana hari ke hari itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Dan ada yang kita tuju. Jadi hijrah itu ada yang kita tuju. Apa yang kita tuju? Tentunya puncaknya itu ridha Allah yang kita harapkan. Bagaimana hari kita makin solih, makin menjadi pribadi yang lebih baik ya, makin banyak kebermanfaatan. Jadi ada yang harus kita tuju. Dan jangan bersedih dengan masa lalu, teman-teman. Kadang yang menghambat hijrah ini masa lalu ya. Semua orang punya masa lalu kok. Kalau kita bersedih dengan dosa-dosa kita di masa lalu, merasa Allah tidak ampunkan, hilangkan perasaan itu. Ingat teman-teman, agama kita tidak melihat siapa kita di masa lalu, tapi yang Allah lihat kesudahan kita nanti. Jadi saat terpanggil hati untuk berbuat kebaikan, untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, ya segerakan ya. Jangan sampai tergoyangkan oleh masa lalu kita ya. Ingat teman-teman, dulu Umar bin Khattab radhiyallahu an ingin membunuh Rasulullah, namun sekarang makamnya di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi untuk kita masih banyak kesempatan ya. Masih terbuka luas ampunan Allah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Karena dunia ini menuntut perubahan, teman-teman. Bagaimana generasi ke generasi itu menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, dalam Al-Quran juga sudah dicontohkan kisah Imran dan Hannah. Ya. Imran dan Hannah ini adalah orang tua Siti Maryam. Dikisahkan di dalam Al-Quran kisahnya. Dan saking solihnya Imran dan Hannah melahirkan anak yang lebih baik lagi, yaitu Maryam, wanita yang paling suci, wanita solihah ya. Jadi orang tuanya tadi itu baik ya, solih.
diceritakan di dalam Al-Quran kisahnya. Dan orang tuanya melahirkan anak yang bernama Maryam, lebih baik lagi, lebih soleh lagi. Allah khususkan dalam Al-Quran satu surah Maryam ya. Dan saking solihanya Maryam, saking baiknya Maryam ya, Maryam melahirkan anak yaitu Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi. Jadi seperti itulah dunia ini menuntut perubahan ya. Bagaimana hari ke hari, generasi ke generasi itu menjadi lebih baik. Begitu juga dengan kita. Kalau hari ini orang tua kita, orang tua yang biasa-biasa saja, bagaimana kita menjadi orang yang luar biasa? Bagaimana kita nanti bisa mengangkat derajat orang tua kita? Jadi tidak ada yang mustahil teman-teman ya. Ini sebagai penutup saya ingin menceritakan salah satu kisah yang ini juga tidak asing ya bagi kita. Mungkin teman-teman juga sudah sering mendengarkan cerita ini, sangat lazim sekali kita dengar, yaitu Usama bin Zaid ya. Teman-teman tahulah siapa Usama bin Zaid. Ini kisah anak muda ya, ini kisah seorang pemuda. Usama bin Zaid yaitu kesayangan Rasulullah SAW. Anaknya Zaid bin Harisa, ibunya Ummu Aiman pengasuh Nabi. Jadi Zaid bin Harisa ini saking Rasulullah itu cinta dan sayangnya kepada Zaid bin Harisa, diganti namanya oleh Rasulullah ya, bin Rasulullah bin Muhammad. Namun turun ayat di dalam Al-Quran bahwa keturunan ya atau binti ini tidak bisa diganti. Nah, ini saking sayangnya Rasulullah kepada Usama teman-teman. Jadi hingga ya saat itu Usama digelari sebagai hubbu Rasulillah ya, kesayangannya Rasulullah. Bukti cinta Rasulullah, saat Rasul ibadah haji di Padang Arafah, Rasul membonceng Usama dengan untanya. Rasul sering banget ya memangku Hasan Husain cucunya, namun Rasulullah juga sering banget mengasuh Usama. Jadi Rasulullah itu sangat cinta sekali dengan Usama. Dan Rasulullah juga pernah marah dengan Usama ya. Pernah suatu ketika teman-teman ya, salah seorang wanita saat itu mencuri. Akhirnya dia takut ya, takut banget nanti dihukum Rasulullah. Dia ngelobi nih kepada Usama karena tahu Usama ini adalah kesayangannya Rasulullah. Jadi dia ngelobi ke Usama agar tidak dimarahi oleh Rasulullah gitu. Akhirnya Rasulullah marah ya. Kata Rasulullah, sekalipun pejabat, sekalipun orang yang paling terdekat dengan saya yang namanya hukum tetap hukum, kata Rasulullah. Sekalipun nanti putri saya Fatimah yang mencuri, akan saya potong tangannya. Begitu keadilannya Rasulullah. Tidak memandang siapapun ya, sekalipun orang terdekatnya gitu. Ya beda dengan kepemimpinan zaman sekarang gitu ya. Mungkin teman-teman lebih paham lah terkait itu. Semoga teman-teman nanti ya Syababul Yaum Umaraul Ghad ya, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Semoga teman-teman nanti menjadi pemimpin yang adil ya, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang bisa benar-benar menjalankan kepemimpinannya sebagaimana yang Rasulullah anjurkan, sebagaimana yang Rasulullah ajarkan insyaallah min rabbal alamin. Jadi ada sambung ya kepada cerita tadi. Usama ya saat itu tumbuh menjadi pria yang solih ya, di naungan ibunya Ummu Aiman, dan ibunya ini kata Rasulullah bagian dari keluargaku yang tersisa. Saking Rasulullah itu sayang sekali dengan Usama dan juga ibunya ya, Ummu Aiman pengasuhnya Nabi. Dan Usama ingin saat itu teman-teman ikut perang di umur 14 tahun. Tapi Rasulullah belum memberi izin. Dan akhirnya dia ikut di perang Khandaq di umur 15 tahun ya. Usama melihat sendiri ayahnya yang wafat syahid ya di perang Mu'tah. Dan di umur 18 tahun Rasulullah angkat Usama sebagai pemimpin perang saat itu. Ya, Rasulullah angkat. Padahal saat itu tuh masih banyak senior-senior yang lain. Tapi kenapa Usama yang Rasulullah pilih gitu? Pastinya pilihan Rasulullah itu pilihan yang tepat gitu ya. Dan saat itu, saat Usama memimpin perang
dapatlah kabar ya yang ia cintai meninggal dunia, yaitu Rasulullah SAW. Di saat Usama bin Zaid memimpin peperangan, teman-teman, dapat kabar yang sangat menyedihkan, yaitu kecintaannya meninggal ya. Rasulullah SAW wafat. Namun saat itu Usama pergi takziah dan habis itu melanjutkan peperangan ya, dalam keadaan sedih, dalam keadaan kehilangan. Namun Usama tetap menjalankan tugasnya sebagai pemimpin perang. Dan dalam peperangan itu, dalam memerangi Romawi saat itu, Usama berhasil memenangkan peperangan itu dalam pimpinan Usama bin Zaid. Jadi ini anak muda loh teman-teman, umur 18 tahun ya. Ya seumuran teman-teman di sini lah ya, umur 20-an ke atas ya, 25 ke bawah gitu. Anak muda ya. Apa yang bisa kita ambil hikmah dalam kisah Usama bin Zaid ini ya? Yang pertama ya, Usama anak seorang budak ya, tapi bisa menjadi orang hebat dan pemimpin perang saat itu. Jadi ayahnya ini budak teman-teman, yang disematkan oleh Rasulullah. Nah, jadi background itu tidak mempengaruhi masa depan. Ingat itu ya, ini contoh. Usama seorang anak ya, seorang anak budak, bisa menjadi orang hebat, bisa menjadi pemimpin perang. Jadi background itu tidak mempengaruhi masa depan kita. Kalau orang tua kita sekarang orang biasa-biasa saja, bukan orang yang berada banget, dan bahkan mungkin dari segi ekonomi dalam kehidupan sangat di bawah banget gitu, itu tidak mempengaruhi masa depan kita. Kita bisa kok menjadi orang hebat, kita bisa kok menjadi orang yang sukses ya. Karena tidak ada yang bisa menghalangi diri kita itu sukses kecuali diri kita sendiri. Ingat ya, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk berhasil kecuali diri kita sendiri. Jadi kalau sudah diri kita yang tidak ingin berjuang, berarti ya itu karena diri kitanya. Nah, jadi kalau background keluarga orang tua itu tidak mempengaruhi sama sekali ya. Bagaimana yang dicontohkan oleh Usama, seorang anak budak bisa menjadi pemimpin perang dan menjadi orang hebat. Dan yang kedua, hikmah yang kita ambil ya, wajar kita manusia berbuat salah, tapi itu dijadikan pelajaran. Jadi tadi kan Usama itu digelari dengan hubbu Rasulillah, kecintaannya Rasulullah. Sangat sayang banget Rasulullah kepada Usama. Namun saat Usama berbuat salah, Rasulullah juga tegur, Rasulullah juga marahi. Jadi itu manusia. Ketika kita berbuat salah, itu wajar teman-teman ya, itu sangat manusiawi banget ketika kita berbuat salah. Tapi jadikan pembelajaran, jadikan itu pembelajaran bagaimana ke depannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, belajar daripada kesalahan gitu. Karena kita tidak akan lepas dari kesalahan ya. Dan yang selanjutnya, pelajaran yang bisa kita ambil, Usama mendapati kesedihan dalam hidupnya teman-teman. Ayahnya wafat dalam keadaan syahid dalam peperangan saat itu ya, dan saat dia memimpin peperangan Rasulullah wafat. Namun apakah Usama mundur? Apakah Usama bin Zaid saat itu berhenti menjadi pemimpin perang? Tidak. Usama melanjutkan misinya, melanjutkan amanah yang Rasulullah kasih ya, menjadi pemimpin perang, akhirnya menang dalam peperangan. Jadi ini pelajaran ya untuk kita. Ini hikmah buat kita gitu. Usama dalam keadaan galau, dalam keadaan sedih, tapi tetap berjuang ya. Nah, Usama sangat banyak banget kesedihannya, bahkan meninggalnya orang-orang yang dia cintai gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang mendapati kesedihan, kegalauan, entah itu diputusin gitu ya, entah itu apalagi kegalauan anak-anak muda sekarang, beda dengan anak-anak muda di zaman Rasulullah dulu gitu. Kalau anak-anak muda sekarang apa sih galaunya? Gak punya duit gitu kan, nah, atau diputusin, atau apalagi ya galau-galau gitulah gitu kan. Dan jangan sampai kegalauan itu menyetop kita untuk berjuang gitu loh. Bahkan harus kita buktikan dalam kesedihan itu kita bisa kok untuk berjuang. Bahkan kalau teman-teman ya mungkin ada yang ditinggalkan, ada yang diputusin, buktiin nanti kalian menjadi orang yang besar, yang semuanya itu menyesal meninggalkan kalian gitu. Nah, jadi harusnya itu menjadi pelajaran, bukannya dengan kesedihan itu kita berhenti berjuang ya, bukan seperti itu. Dan hikmah yang terakhir yang bisa kita ambil dari kisah Usama bin Zaid ini ya, bahwa
beliau orang yang bisa diandalkan. Rasulullah tidak salah pilih teman-teman ya. Usama menjalankan amanahnya dengan baik ya, dengan sebaik-baik mungkin, bahkan sampai alhamdulillah menang dalam peperangan. Jadi ini juga pelajaran buat kita ketika kita diamanahin, baik teman-teman di sini diamanahkan menjadi presiden kampus ya, menjadi ketua pelaksana, menjadi apa lagi ya, banyaklah amanah-amanah yang diberikan. Jadi jadikan diri kita itu bisa diandalkan. Jangan sampai amanah-amanah yang diberikan ya mengecewakan gitu. Nah, jadikan kita itu yang bisa diandalkan. Insya Allah bisa kok, insya Allah pasti mampu gitu. Apalagi kita yang generasi muda, yang semangatnya masih kuat ya, yang daya juangnya masih hebat. Jadi ya tetaplah berjuang teman-teman ya. Sekarang teman-teman mungkin sekarang bukan siapa-siapa, kita sekarang tidak dikenali siapa-siapa, tapi buktikan ya, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, insya Allah kita di sinilah para pemuda ya, syababul yaum umara'ul ghad, yang akan nanti mengisi posisi-posisi di negeri ini ya, terutama teman-teman yang berilmu, teman-teman yang punya keimanan di dalam hatinya ya. Kalau sudah orang yang beriman yang memimpin negeri ini, insya Allah Allah berikan ya negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi teman-teman inilah yang akan melanjutkan estafet perjuangan bangsa ya. Menjadi biasa itu membosankan teman-teman, menjadi hidup yang gini-gini aja itu bosan ya, tapi menjadi amazing itu yang luar biasa, itu yang kita harapkan. Kalau teman-teman hari ini tidak mau memeras keringat di masa muda, maka bersiaplah mengeluarkan air mata lebih banyak di masa tua nanti. Hidup itu pilihan. Apapun yang kalian pilih, dan kita harus siap menerima konsekuensi apapun yang terjadi. Karena semua pilihan itu punya konsekuensi, teman-teman. Sekarang teman-teman memilih untuk kuliah, berarti tidak bisa fokus kepada kerja, tidak bisa fokus kepada yang lain, fokus dengan pembelajaran ya. Atau teman-teman mungkin mau buka usaha, konsekuensinya apa? Mungkin bisa jadi tidak beruntung ataupun rugi gitu, dan bisa jadi kita mendapatkan keuntungan yang banyak. Jadi harus siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi ya. Jadi anak muda itu siap dengan konsekuensi apapun yang dia pilih ya. Jadi ingat teman-teman, mudah-mudahan kita di sini ya, termasuk orang-orang yang selalu menjadikan hari-harinya yang lebih baik lagi ya. Keluarlah dari zona nyaman, karena tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman, dan sebaliknya tidak akan nyaman dalam zona pertumbuhan ya. Pahami kata-kata ini teman-teman ya. Kalau ingin pertumbuhan, kalau ingin perkembangan, keluar dari zona nyaman, bangkit dari tempat tidur, jangan jadi kaum rebahan sampai kapan hidup begini-begini aja ya. Jadi harus keluar dari zona nyaman. Kalau kita ingin pertumbuhan, kalau kita ingin perubahan, tapi ingat ya, dalam kita mewujudkan perubahan tentunya tidak akan nyaman. Itu konsekuensinya. Memang berjuang itu tidak mudah, berjuang itu memang tidak gampang, berjuang itu penuh dengan peluh dan keringat ya. Orang sukses itu tidak dilahirkan dengan kebahagiaan, orang sukses itu tidak dilahirkan dengan kesenangan, tapi orang sukses itu dilahirkan dengan suka, duka, dan air mata. Jadi harus siap dengan segala tantangan apapun yang terjadi. Namun kadang tantangan dan rintangan terbesar yang akan kita hadapi, yang banyak orang hadapi, itu karena diri sendiri, ketakutan dalam diri, pikiran mereka sendiri, itu yang banyak menghalangi kita kenapa belum maju-maju sampai hari ini. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya ya, tahun kedepannya ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Adapun sebagai kesimpulannya dari yang kami sampaikan tadi, niatkan dan bikin setelah ini planning kita ke depannya, setahun ke depannya ini apa yang harus kita capai, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perjuangkan ya. Dan jangan lupa dengan al-insyitah yaumiyahnya ya, bertarung dulu dengan diri sendiri, membiasakan dulu diri sendiri dengan kedisiplinannya, dan tentunya jangan lupa minta doa orang tua teman-teman, karena doa orang tua ini dalam suatu riwayat dikatakan doa ibu kepada anaknya bagaikan doa Rasulullah untuk umatnya. Allah ijabah. Jadi kita yang masih punya orang tua ya, gunakan kesempatan itu. Jangan sampai kita mengandalkan kemampuan kita ini lemah, kita dhaif
ya. Kita banyak salah, kita banyak dosa, tidak bisa kita lepas dari doa orang tua, ya. Minta doa orang tua agar dilancarkan kuliahnya, agar dilancarkan segala studinya ataupun usahanya, prosesnya, ya. Insya Allah kalau orang tua sudah ridho, orang tua sudah mendoakan, disitulah nanti Allah lancarkan kehidupan kita. Ya, selamat tahun baru untuk teman-teman semua, 1445 Hijriah. Semoga tahun-tahun yang telah berlalu ini bisa kita berbenah, ya, untuk tahun kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang Allah cintai, yang Rasulullah cintai, dan lebih banyak menebar manfaat insya Allah. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Di mana ada kesalahan dan kejanggalannya kami banyak-banyak minta maaf. Kalau memang ada sesi pertanyaan, kami persilahkan kepada moderator. Kalau memang tidak ada, ya silahkan untuk kita tutup. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang sangat luar biasa, ya, memaparkan materi kita pada malam hari ini. Masya Allah, banyak sekali pelajaran yang kita dapat dengan apa yang sudah dipaparkan oleh beliau tadi. Nah, di sini tanpa memperbanyak kata-kata lagi, ya, kita langsung saja karena berhubung malam juga sudah mulai larut. Di sini kami buka satu sesi pertanyaan kepada kawan-kawan semua yang ingin bertanya. Silahkan angkat tangannya. Ya, kepada saudari siapa nih? Saudari Yuni Zunier. Ya, kepada saudari Yuni Zunier persilahkan. Buka 3 pertanyaan moderator. Assalamualaikum Katia dan semuanya. Alhamdulillah. Suara saya kedengaran? Dengar jelas. Alhamdulillah, syukur sangat. Alhamdulillah bisa ketemu. Terakhir dulu ketemu tahun 2019 sama Katia waktu di JSC Jogja bersama. Oh, pernah ketemu ya, Masya Allah. Iya, sempat, Masya Allah. Jadi yang kemarin juga ini saya mendaftar juga melalui Kak Fauzia kalau nggak salah. Itu pun juga udah tengah malam. Ya qadarullah itu ala kulli hal, ini kesempatan. Saya sangat bersyukur karena Ustazah Tia tuh sangat semangatnya tuh menggebu-gebu gitu loh. Energinya tuh bisa nular. Itu yang membuat kita tuh jadi kayak bisa tercik juga gitu loh semangat ininya, energi positifnya gitu. Masya Allah. Hal yang paling buat saya terkesima adalah rasa syukur dari Kakak Tia itu terpancar dari auranya. Itu Masya Allah banget gitu loh. Jadi saya tuh pengen ini bukan hanya untuk saya sih Kak, jadi untuk semua kita juga. Apa tips dari Kakak Tia supaya tuh kita tuh semangat selalu gitu loh, walaupun kita lagi futur-futurnya, lagi lemah-lemahnya, ataupun lagi berundok. Apalagi ini cewek tuh nggak bisa ketebak gitu loh Kak. Cuaca moodnya tuh nggak bisa ketebak. Jadi kayak bagi dong Kak tipsnya buat kita para cewek yang moody ini gitu loh, supaya selalu semangat kayak Kakak Tia gitu. Terima kasih. Aduh, saya juga cewek ya yang mut-mutan juga gitu. Di depan ini aja yang kuatnya nampaknya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja ya saya jawab. Bagaimana tips ya agar kita selalu bisa menjaga semangat ya. Lagi-lagi yang kami katakan bahwa kita itu manusiawi yang sangat dhaif, yang banyak dosanya, yang banyak salahnya. Dan bagaimana kita bisa mempertahankan semangat kita, baik itu dalam keimanan ya, ataupun dalam kegiatan kita, dalam hari-hari kita gitu. Yang pertama lagi-lagi ini perempuan gimana ya, mau nggak mau kembali kepada fitrah ya. Fitrahnya itu mut-mutan. Jadi ini laki-laki ini harus paham dengan kita perempuan gitu. Ya kalau lagi nggak mood itu jangan macam-macam ya. Nah, jadi mut-mutan itu sudah fitrahnya perempuan ya. Begitu indahnya Allah menciptakan perempuan dengan segala bentuk rasa ataupun tingkah gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan semangat kita.
Yang perlu kita ketahui teman-teman ya, yang pertama jaga lingkungan. Ini sangat berpengaruh penting ya. Karena lingkungan itu akan mempengaruhi siapa teman dekat kita ya, kata Rasulullah ya, dengan siapa kita berteman seperti itulah agama kita gitu. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh penting. Nah, kalau sekarang teman-teman sudah berada di komunitas yang baik, di komunitas hijrah yang setiap waktunya mungkin ada kajian, ada remindernya, ada pengingatnya, ya selalu belajar, jangan tinggalkan. Kalau sekarang teman-teman punya teman yang solihah, jangan tinggalkan. Memang kadang kita kesel gitu, ada mungkin masanya kita kesel ya, seperti misalnya teman-teman touring entah itu ke mana gitu kan. Nah, tiba-tiba waktu sholat ada nanti teman yang ngajak sholat ya, sedangkan kita mengejar perjalanan. Itu kadang kesel ya. Tapi lagi-lagi syukur yang kita panjatkan, masih Allah titipkan teman-teman yang solih, yang solihah, yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan ya. Jadi kalau sudah mendapatkan teman yang seperti ini, pegang erat teman-teman. Gak bisa dibeli lingkungan itu dengan apapun ya. Sangat mahal harganya. Jadi lingkungan yang baik itu tidak bisa dipertaruhkan dengan apa-apa. Kalau kita sudah punya lingkungan pertemanan, circle yang baik, maka pegang erat, jangan lepaskan. Namun sebaliknya, kalau sekarang teman-teman ngerasa circle-nya sudah tidak bagus ya, mungkin ya, entah itu banyak gibahnya, banyak ngomongin orang, banyak sibuk dengan kehidupan orang ya, itu tinggalkan. Lebih baik kita meninggalkan teman-teman yang circle-nya tidak baik, karena kita bukan benci orangnya, tapi yang kita jaga itu diri kita ya, karena berprinsiplah dalam hidup ini, kalau kita tidak bisa mewarnai, jangan sampai kita terwarnai. Nah, jadi paham ya teman-teman ya, kalau sekiranya kita itu tidak bisa mewarnai, tidak bisa mengajak teman-teman kita itu kepada kebaikan, setidaknya kita jangan terwarnai ya. Jadi dengan pergi dari circle itu ya, lagi-lagi kita bukan benci orangnya, tapi kita takut akan terwarnai gitu. Lingkungan itu sangat berpengaruh penting banget, karena dalam suatu riwayat teman-teman ya, pernah diceritakan nanti di yaumil akhir ya, ada dua orang yang saling menyalahkan di hadapan Allah. Kata si A ya Allah, kenapa saya dipertemankan dengan si B di dunia ya Allah, dia tidak pernah mengajak saya kepada kebaikan ya Allah, dia tidak pernah menegur saya, mengajak saya ya Allah, dia selalu mengajak saya ke tempat maksiat, dia selalu mengajak saya untuk berbuat zalim, untuk gibah ya Allah, kenapa saya dipertemankan dengan si B ini ya Allah. Kata si B menyalahkan si A, ya Allah, kenapa dulu saya dibuat berteman, bertetangga, kenapa saya dulu dibuat satu circle dengan si A ini ya Allah, dia tidak pernah mengajak saya dalam kebaikan ya Allah, padahal di dunia bestie banget gitu kan, kemana-mana berdua, di kampus berdua ya, pergi kemanapun barengan, tapi di hadapan Allah saling menyalahkan. Kenapa? Karena tidak pernah mengingatkan satu sama lain dengan kebaikan. Jadi ini nyata teman-teman ya, jangan sampai kita nanti di hadapan Allah saling menyalahkan. Harapan kita, kelak kita di hadapan Allah bisa saling tolong-menolong. Saat nanti kami tidak melihat teman-teman ya di surganya Allah, kami minta kepada Allah, ya Allah, mana anak-anak stay al-kifiyah itu ya Allah, dulu kami pernah satu kajian dengannya ya Allah, panggil ya Rabb. Itu salah satu syafaat teman yang soleh, atau sebaliknya teman-teman yang nanti mencari kami di yaumil akhir gitu, itu salah satu syafaat teman-teman yang soleh. Nah, jadi lagi-lagi untuk menjaga semangat diri kita, perhatikan lingkungan kita, karena itu sangat berpengaruh penting ya. Jadi sekarang itu rubah circle-nya. Namun kalau sudah ngerasa di circle yang baik, yang bagus, pertahankan ya. Dan selanjutnya ya, memang istiqomah itu tidak mudah teman-teman ya. Tapi bagaimana agar kita tetap semangat dan selalu istiqomah dalam kebaikan itu? Selalulah tolabul ilmi, ini sangat penting sekali. Menuntut ilmu itu untuk ngecharger, untuk ngecas iman kita, untuk ngecas semangat kita ya. Kadang kan kita lagi galau-galaunya, terus ikut nanti kajian, tiba-tiba nanti ada yang ngejelek gitu ya, yang disampaikan oleh pematerinya,
sesuai dengan yang kita rasakan gitu kan. Nah itu kan merupakan tamparan yang membuat kita bangkit. Nah itu juga salah satu ya. Jadi jangan sampai kita berbuat di muka bumi Allah ini tanpa ilmu. Jangan sampai setan yang menjadi guru kita. Itu pentingnya kita menuntut ilmu dan berguru ya. Nah, jadi itu jangan sampai diri kita kosong dari ilmu, dan ilmu itu tidak akan sampai kepada hati-hati yang kotor. Salah satunya ya yang harus kita bersihkan hati dalam menuntut ilmu, bersihkan hati, hindarkan segala hal yang tidak baik ya, agar Allah berikan cahaya ilmu itu kepada hati kita. Dengan menuntut ilmu itu bisa membuat kita lebih semangat ya, kita bisa lebih termotivasi ya dengan apa yang kita dapatkan gitu. Dan selanjutnya ya yang perlu kita ingat agar kita tetap semangat dalam menjalankan kehidupan ini juga hadirkan ancaman-ancaman Allah, dan hadirkan juga ya kabar-kabar gembira yang Allah kasih. Jadi kalau seandainya gini, kalau saya durhaka kepada orang tua, kalau saya tidak mau mendengarkan omongan orang tua, Allah akan laknat, Allah akan azab ya. Azab untuk orang yang durhaka itu tidak di akhirat saja teman-teman, dari dunia sampai akhirat itu Allah sudah beri balasan untuk orang yang durhaka kepada orang tua. Begitu pula sebaliknya, kita hadirkan juga ya berita gembira dari Allah. Orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, tidak hanya di akhirat saja Allah beri balasan, namun dari dunia sampai akhirat Allah akan kasih kenikmatan yang terus-menerus gitu. Jadi hadirkan ancaman-ancaman Allah yang bikin diri kita juga takut untuk melakukannya, dan hadirkan berita-berita gembira agar kita juga semangat untuk menjalankannya gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa doa, karena kita tidak akan sanggup tanpa pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, kalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, kata Allah, bilang, kata Allah, saya itu dekat, kata Allah, maka aku akan menerima semua permintaan-permintaan, akan mengijabah semua doa-doa hamba. Nah, jadi Allah itu dekat, teman-teman ya, selalu bersama kita, selalu mengijabah doa-doa kita. Ya itu tergantung kepada waktu yang Allah sendiri lebih tahu dari apa yang kita tahu. Jadi itu ya, terakhir tentunya doa, minta terus sama Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, pertahankan kami dalam iman, dalam Islam ya Allah, karena bisa jadi teman-teman pagi kita beriman, siang kita berpaling dari iman. Na'udzubillah. Jadi harus terus meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan dalam keimanan dan diberikan semangat dalam menjalankan semua aktivitas kita. Jadi tergantung tadi ya, hati sudah kita, kalau ilmu sudah ada, motivasi diri sudah punya, itu secara tidak langsung pasti kita juga akan semangat menjalankan hari-hari ya, dan diiringi dengan doa terus-menerus. Jadi segimanapun nanti kita tergelincir dalam perjalanan ini, pasti kita akan tetap kuat. Karena tidak ada yang mudah, semua itu banyak onak dan duri, batu-batu yang terjal. Namun ingat ya, segimanapun perjuangan kita, namun ingat ya, terbentur hingga terbentuk. Ya. Ingat, jangan sampai ya patah semangat, jangan mudah menyerah lah pokoknya. Itu ya, Yuni Zuniar. Terima kasih Kak Tia, Masya Allah, jawabannya sangat Masya Allah. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana dengan saudari Yuni? Sangat kuat ya, jawabannya sangat Masya Allah. Kalau mau kurang memuaskan DM aja ya, kalau mau sharing silahkan, tanya-tanya juga silahkan. Dan sekarang juga Mas Komunitas lagi buka pendaftaran, barangkali mungkin ada keluarga, adiknya, atau siapa yang ingin masuk ke pondok pesantren Tahfizul Quran ya. Boleh cek ke Mas Kang Jumpa. Kami juga ini ya, promosi jadi dari sini ya, teman-teman yang nggak tahu misalnya. Kita sudah banyak cabangnya di kota ini. Oke, baik. Mohon kepada saudari Rosma ini agar mic-nya di-off-kan dulu karena terganggu dengan suara saudari.
Saudari Rosmaini, Iya. tolong mic-nya di-off-kan. Oke, terima kasih. Baik, berhubung masih ada waktu sedikit lagi, kita satu pertanyaan lagi ya, Ustazah ya. Oke, kepada Saudara Parhuman, kami persilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya. Dengar dengan Kak Lydia, dengar suara saya Kak. Halo, cek. Halo, bisa didengar saya? Jelas. Jelas. Oke, dengar Bang. Boleh nanti dijawab dengan sesingkat-singkat mungkin Kak. Pertanyaannya begini Kak, mengenai tentang perjuangan kita anak muda hari ini kan, perjuangan anak muda hari ini seperti yang diceritakan panjang lebar tadi, bahwasanya pemuda hari ini tuh semangatnya memang harus luar biasa. Nah, tetapi seolah-olah pemuda hari ini itu dihalang-halangi prosesnya begitu. Yang di atasan mereka itu bahkan memanfaatkan pemuda, apa patokannya sedikit viral baru diangkat. Seperti kita sama tahu kasus-kasus sebelumnya yang beredar kayak kasus Bima di Lampung bersuara di TikTok tentang jalan yang rusak, kemudian Husen tentang pungli ya Kak ya, itu banyak beredar. Itu kalau nggak viral patokannya nanti nggak diangkat kasusnya begitu. Nah, jadi anak muda hari ini kadang-kadang berproses itu memang seolah-olah dihalang-halangi gitu. Nah, untuk di ranah kita gitu kan, yang kita alami sekarang, jika seandainya itu kita rasakan gitu kan, seolah-olah ada yang dihalang-halangi, padahal kita memang berproses atau berniat itu untuk yang baik gitu kan, namun seolah-olah kita merasa dihalang-halangi. Bagaimana kita selaku anak muda menyikapi demikian? Terima kasih. Baik, bagaimana sikap kita ya yang sekarang mungkin tidak diberi ruang ya, tidak diberi ruang, yang dia halang-halangi ya itu memang ya terjadinya di negeri Konoha ini ya. Cuman di negeri kita mungkin ya. Kalau bisa pindah negara nih, pindah ini asiknya nih. Di Jordan enak banget kehidupan di sana teman-teman. Pemimpin-pemimpin yang adil ya, bijaksana, kehidupan yang nyaman gitu. Tapi ya itulah tantangan kita sebagai anak muda ya, mau nggak mau kita itu tidak bisa memilih kita terlahir dari negara mana gitu. Mungkin kalau bisa memilih dari dulunya ya, dari kita semua rata-rata mungkin tidak memilih negeri ini gitu. Tapi kan lagi-lagi mau tidak mau ya, kita sebagai anak muda yang tentunya cinta Indonesia dong ya, kita juga sejelek-jeleknya yang kita lihat ya, setidak baiknya yang kita lihat, namun ya NKRI tentunya tetap di hati gitu ya, yang tentunya kita inilah nanti yang akan menjadi pemimpin negeri ini. Oke, sekarang ini kita tidak bisa berbuat banyak teman-teman, kita tidak punya kekuasaan, kita tidak punya jabatan, kita tidak punya nama, kita tidak punya bangku yang khusus gitu kan, kita tidak punya apa-apa sekarang ya. Namun apa yang kita lakukan ya tetap bersuara ya, tetap tunjukkan semangat anak muda, dan jangan lupa doa, lagi-lagi doa. Kita tidak punya kekuasaan teman-teman, tapi kita yakin ya, dengan doa kita, dengan perjuangan kita, Allah tidak tidur Pak, Allah pasti dengar ya, Allah pasti ijabah di waktu yang tepat gitu. Biarlah sekarang ini orang-orang yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim bahkan tidak mendengar suara rakyat, tidak memberikan ruang kepada anak muda gitu. Biar mereka sekarang berbuat dengan semaunya. Tapi lagi-lagi ingat ya, bisa jadi itu istidraj bagi mereka. Dalam istilah agama kita, kenikmatan yang berbungkus azab gitu. Jadi mereka ngerasa sekarang nikmat aja kehidupannya gitu kan. Mungkin dari segi ekonomi lancar, kita punya kepemimpinan, kita punya kekuasaan di negeri ini, tapi berbuat zalim kepada rakyat ya, tidak berbuat adil, tidak memberikan ruang kepada anak muda ya, pokoknya semua hal dilakukan dengan tidak baik. Namun kehidupannya baik-baik aja.
ya itu istidraj istilahnya dalam agama kita. Tunggu aja lah azabnya ya, tunggu aja lah, nanti Allah yang akan seleksi ya, pasti akan ada seleksi alam itu. Namun kalau kita bilang kenapa sekarang kita dihalang-halangi, tidak diberi ruang, mau tidak mau kita pun tidak punya kekuasaan. Namun yang harus dipersiapkan sekarang, anak-anak muda fokus dengan belajar. Kita sekarang itu bersaing dengan teknologi, bersaing dengan ya pikiran dan kecerdasan. Sekarang tidak lagi peperangan dengan pedang, tidak lagi peperangan dengan bertumpahan darah, tapi peperangan dengan kecerdasan, pikiran dan teknologi. Jadi ya itu yang harus kita asah. Kalau memang sekarang kita tidak punya kekuasaan, oke, kita sekarang fokus membenahi diri, fokus untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Kalau nanti ya di masa yang akan datang Allah kasih kita kesempatan mempunyai kekuasaan ya jangan sampai ya kita berbuat seperti hal yang sama yang hari ini terjadi di negeri ini. Jadi nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali untuk tetap fokus belajar dan terus berdoa. Dan sebagai anak muda jangan mental yang ciut ya, jangan sampai insecure juga, tapi terus bersuara ya, sampai nanti Allah yang akan memberikan jawaban semua dari keinginan dan doa-doa kita gitu, insya Allah.